yang sudah di-share itu ada 3. Pertama tulisan media massa, kedua video YouTube, kemudian draft jurnal. Saya minta draft jurnal, bukan jurnalnya. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan LOE, namanya itu LOE itu kepanjangan dari Letter of Acceptance. Artinya paper kita akan dipublikasi. Sudah diterima dia. Apakah dipublikasinya nanti bulan depan, tahun depan, is okay. Volume keberapa nggak ada masalah. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu tulisan media massa. Ya, karena itu yang pertama. Jadi, isi tulisan media massa sama isi dengan video YouTube itu sama, hanya media publikasinya yang berbeda. Oke? Demikian juga nanti dengan jurnal, mirip-mirip, tapi dia ada aturan tersendiri dari pengelola jurnal. Kita ke ini dulu, ke tulisan media massa dan video YouTube. Artinya sebelum sampai ke tahap pembuatan laporan, Anda harus sudah menyelesaikan 3 hal yang kemarin yang saya minta dalam mata kuliah ini. 1, apa itu konselor adiksi. 2, perbedaan konselor adiksi dengan pekerja sosial dalam melakukan tupoksinya. 3, bagaimana tahapan seorang pekerja sosial dalam LKS Nabzah. Gitu ya. 3 ini ya. Berapa? 23. Ya, yang 3 ini yang menjadi tupoksi Anda ataupun tugas Anda ketika turun lapangan. Nah, saya tidak akan monitoring lagi apakah ada tempatnya yang belum dapat. Jadi kalau ada tempatnya belum dapat, sudah pasti Anda tidak bisa menyelesaikan laporan. Jadi saya anggap Anda sudah turun lapangan, sudah mulai berinteraksi. Kalaupun belum siap interaksinya ataupun mini risetnya, ya diselesaikan. Karena masih ada waktu 2 minggu lagi, lebih kurang 10 hari lagi untuk menyelesaikan laporan akhirnya sebagai ujian akhir semester. Baik, kita mulai untuk tulisan media massa. Apa itu tulisan media massa? Pertama, tulisan media massa itu yang dalam laporan ini adalah tulisan media massa yang memiliki editor. Jadi ada beberapa yang tidak memiliki editor. Contohnya apa? Blogspot. Kompasiana Blogspot itu tidak ada editornya. Jadi Anda bisa kirim, bisa upload apa saja dan bisa dipublikasi oleh mereka. Nah, bedanya dengan yang ada editor itu, dia ada editorialnya. Nanti dia akan periksa apakah tulisan ini layak untuk dipublikasi atau tidak. Maka tolong diperhatikan, dicatat, yang harus kita lakukan adalah membuat, biasanya mereka itu suka untuk mempublikasi tulisan yang clickbait. Artinya tulisan yang mengundang para pembaca untuk melakukan klik atau membuka judul dari tulisan tadi. Maka judul dalam publikasi ini harus yang artinya yang memiliki daya tarik pro dan kontra. Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Nah, kita ini Nabzah atau metode Paxos ini? Nabzah, Pak. Nabzah, Pak. Nabzah. Oke, saya share screen dulu. Saya share screen, nanti contohnya Anda bisa lihat di sini, kemudian Anda ikuti. Pertama, Anda bisa buka Google Scholar. Ini saya mencontohkan punya saya ya, yang ada sama saya. Di dosen lain pun ada. Tapi kalau Anda mau buka punya saya, is okay. Karena saya nerangkan, saya bukakan punya saya. Ini namanya Google Scholar atau Google Cendekia. Ini publikasi-publikasi dosen bersama mahasiswa. Apabila dia menggunakan email USU, maka dia akan tertarik secara otomatis. Jadi email saya pajar.utama@usu.ac.id. Di buku PKL itu pun sudah tertulis nama lengkap dosen beserta gelar dan emailnya. Ya. Ada dicek itu? Jumpa nggak? Nama dosen dan emailnya? Di buku PKL ada ya? Pernah baca, Sultan? Ya, Pak. Yang mana, Pak? Email dosennya? Belum, Pak.
Ya kalau nggak dibuka ya nggak dapat ya memang. Tapi kalau Anda buka buku PKL itu nanti ada tulisan bagian yang eh, menyertakan email dosen. Oke, contoh ini, nah ini. Oke, perlu saya ingat, sorry ini jurnal. Sorry. Kita ke Google aja. Google biasa. Ke Google biasa. Kemudian Anda ketikkan nama saya saja, nama saya atau nama dosen Prodi Kesos. Nah, di sini Anda cari, Anda klik di sini yang berita. Kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Nah, ambil Google, buka, ketikkan nama saya atau nama dosen kita yang Anda suka atau Anda kenal banyak tulisannya. Ambil yang berita karena dia link media massa di sini. Contohnya apa? Ini media massa yang gratisan, saya kasih contohnya. Satu Jurnal Pos, Kumparan gratis, Heta News ini gratis, Utama News itu gratis. Banyak ini sampai full semua sini, bisa dicek tulisannya. Nah, yang mau saya tunjukkan ada yang Kompasiana. Kompasiana ini yang Blogspot. Nanti bisa kita tunjukkan bersama. Nah, kenapa Blogspot tidak saya rekomendasikan? Karena dia tidak ada nilai editor di sana. Jadi dia dianggap tidak ada nilainya. Nah, Suara USU juga gratisan nih. Kalau Anda punya akses ke Suara USU bisa cepat apanya, lebih bagus. Sebenarnya ini banyak ya, cuma dibatasi oleh Google cuma sampai 5 aja. Kemarin itu sampai 10. Bisa Di iPad mana, Dek? terlihat Ke bawah. apanya. Oke, nah ini kan tidak clickbait dia. Mbak, judulnya tidak clickbait, tidak kontroversi. Nih kontroversi nih. Contoh, ini case method dia nih. Judul dia tidak memiliki pekerja sosial, panti asuhan ini dibantu relawan. Nah, dia klaim nggak ada pekerja sosialnya, tapi diganti relawan. Nah, oke, ini apanya? Nah, dia pakai case method nih. Case method kata dia. Nah, sebelumnya saya akan terangkan dulu. Jadi di sini Anda perkenalkan dulu nama Anda, nama, NIM, prodi Anda apa, pada mata kuliah apa, dosen pengampunya ada 2, Anda masukkan di situ sebagai perkenalan. Jadi ini adalah analisis calon sarjana pekerja sosial di mata kuliah Nabza gitu. Jadi di awal itu adalah, tolong dicatat Sultan nanti di resume isi dari tulisan media massa online pada paragraf awal adalah memperkenalkan diri. Ada nama, ada NIM, kemudian ada mata kuliah, Anda dari mana, universitasnya, kemudian dosennya siapa. Supaya apa? Supaya bisa lengket dia nanti. Jadi setiap Anda masukkan nama saya, begitu saya buka, ini dia akan lengket. Ini akan saya tunjukkan sama mahasiswa di bawah adik-adik Anda. Ini dia. Ini saya jelaskan tadi. Mereka memperkenalkan dirinya, nama, NIM, mata kuliah ini nama dosennya. Nah, mahasiswa FISIP USU sudah masuk. Lokasinya ini. Kemudian kita mulai, setelah perkenalan, kita masuk ke isi. Isinya itu adalah problem. What's the problem? Apa masalahnya? Jadi pertama tadi judul, kedua latar belakang. Saya ulang, judul harus kontradiktif, pro dan kontra atau clickbait. 2, latar belakang. Latar belakangnya itu harus memberikan informasi tentang si penulis. Kemudian ada sampaikan problem. What's the problem? Ini masalah nih. Mahasiswa yang USU mengangkat kasus ini dikarenakan menurut Undang-Undang 14 setiap lembaga mengangkatkan minimal 1 orang pekerja sosial. Nah, ini kan problem nih. Nah, tapi pada materialnya tidak ada di sana. Itu masalah. Di Panti itu nggak ada. Jadi masalah Anda tuh apa? Setelah Anda lihat dari 3 hal tadi. Tupoksi dari konselor, perbandingan tupoksi konselor adiksi dengan pekerja sosial,
Kemudian tahapan yang dilakukan seorang pekerja sosial di LKS Nabza. What's the problem di sini, di latar belakang yang harus Anda tampilkan? Catatan yang kedua, tambahan Sultan, di dalam masalah ini, masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini dia contohnya. Kemudian Anda harus tampilkan datanya. Mana datanya? Ada teorinya. Datanya harus saintis itu masukkan data informasi boleh dari tulisan orang, dari jurnal, dari skripsi gitu, untuk memperkuat masalah Anda. Nah, ini ya. Telah terdaftar dan sosialnya kan menurut dia ada observasinya. Kekurangannya di sini adalah dia tidak memasukkan data pendukungnya. Jadi dalam membangun argumentasi itu Anda harus butuh data. Mana datanya gitu. Kalau dia 3 tahun ini mana sumbernya gitu. Ada data, ada sumber yang harus dimasukkan di latar belakang tadi. Saya ulang. Judul pertama kontradiktif atau clickbait, kedua di latar belakang isinya pertama memperkenalkan diri Anda, nama, dosennya siapa, mata kuliah apa, dari universitas apa. Kemudian isi dari latar belakang adalah menampilkan masalah. What's the problem? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya. Kemudian lanjut lagi isinya adalah datanya mana. Jadi ada masalahnya apa didukung oleh data. Untuk mendukung memperkuat argumentasi masalah tersebut. Lanjut, di sini setelah ada masalah, Anda gunakan di sini adalah isinya. Jadi yang pertama judul, kedua pendahuluan, yang selanjutnya adalah isi. Isinya itu adalah bagaimana Anda menyelesaikan masalah tadi terkait tentang mata kuliah nabza. Ada metode pekerja sosial di sana. Oke. Ada tahapan yang dilakukan di sana. Kemudian analisislah kenapa masalah tadi itu terjadi dan bagaimana bisa diselesaikan menurut calon pekerja sosial. Itu isi. Ketiga, dari pembahasan. Jadi, saya ulang, bab 2-nya atau lanjutan apanya adalah isi. Isi itu adalah menganalisis masalah yang terjadi di pendahuluan tadi dengan menggunakan pendekatan pada mata kuliah ini. Kalau dia misalkan di Nabza, ada peran Peksos, ada group work misalkan. Masalahnya misalkan tidak ada kemampuan dalam melakukan assessment. Apa yang harus dilakukan menurut Anda? Atau assessmentnya salah? Atau ada salah paham antara konselor dengan pekerja sosial gitu? Oke, jadi analisisnya. Atau dalam penanganan kliennya, Anda berinteraksi dengan klien itu apa yang Anda lakukan? Bisa dengan klien tadi, terkait nabza tadi, terkait metode pekerja sosial di group work atau case work. Nah, itulah yang Anda masukkan di dalam isi. Kemudian, analisis. Analisis itu bagaimana? Anda bandingkan teori yang Anda gunakan, teori siapa, bandingkan dengan fenomena ataupun fakta di lapangan yang Anda lihat, kemudian bandingkan lagi dengan hasil penelitian yang Anda ambil. Nah, baru Anda berikan pemikiran Anda bagaimana. Apakah Anda sepakat, tidak sepakat analisisnya, atau ingin menambahi sesuatu, atau ada yang kurang, itu kan analisis tuh. Tahapan selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi apa kesimpulannya dari yang Anda lakukan? Kemudian kesimpulan dari menjawab masalah tadi, kemudian sarannya, apa yang Anda sarankan? Apa yang Anda sarankan kepada siapa? Nah, disarankan untuk pengurus panti mengangkat diri kepada anak-anak dan lain-lain. Kemudian referensi, satu lagi ada pustakanya. Oke, sampai di sini untuk penulisan media massa online ada pertanyaan? Jelas? Saya Pak, Silakan, Ridho. Pak, kalau misalnya saya mau kayak media massanya itu saya nulis kayak laporan panjang itu bisa nggak ya Pak? Nah, kalau beberapa editor dia ada membatasi, makanya sesuai dengan kebijakan keputusan editorial. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya mana yang tergantung aja, pasti gratisan aja. Karena kalau misalkan kayak analisa, kayak Kompas, kayak
yang gede-gede ya, yang media massa gede-gede yang online itu biasanya berbayar 150.000 sampai 300.000 biasanya. Tapi mereka tidak ada iklan. Kok ini kan banyak iklannya nih. Ini iklan ya kan, artikel-artikelnya ini ya. Oke, kalaupun kalaupun apa? Cara ngubungnya bagaimana ini? Nanti ada dia di Anda masuk ke home-nya, dia nanti ada kontak personnya di sini. Nih Medan kita cari dulu Hetta di sini mana kontak personnya nih. Di sini dipasang iklan ini mungkin. Nanti dia kasih email atau apa? Email atau nomor WA. Ya, ini pasang iklan bukan. Ada ininya nanti nomor kontak yang bisa dihubungi. Bukan ini pasang iklan gratis. Nih, WA nih. WA, email. Coba kita klik ini. Nah, bisa nanti Anda buka sendiri phone WhatsApp ya. Oke, silakan Ridho. Ada lagi? Jadi tergantung dari apanya ya, editorial board-nya apakah mengizinkan atau tidak. Kalau Pak, kalau lebih panjang lebih baik sih sebenarnya karena analisisnya kan butuh banyak gitu. kalau misalnya di tulisan media massanya itu kita buat gini kan Pak. Salah saya wawancara dengan konselor dan klien. Jadi kayak di si tulisan media massanya itu ada kutipan langsung gitu Pak. Boleh nggak Pak ya? Boleh masuk tapi dibatasi. Poinnya apa yang mau disampaikan? Jangan dimasukkan semua kayak skripsi. To the point saja, tidak panjang. Jadi kalau Anda baca media massa itu nggak ada yang panjang-panjang, jarang sekali yang panjang-panjang. Karena orang malas membaca pemalas, maka dia singkat-singkat, kadang pun dipotong-potongnya, hanya judulnya saja gitu. Nah, kemudian jangan lupa foto. Ada foto itu yang membuat apa ya? Ada beberapa foto lebih bagus. Kalau hanya dibatasi pada satu foto ya satu foto saja. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Berarti setiap tulisannya mewakili dari tiap bab itu kan, Pak? Iya, digabung dia. Tadi kan saya pisahkan ada judul, pendahuluan, isi, penutup kan. Nah, tapi nanti dijadikan satu di sini gitu. Jadi kalau kalau Anda buka buku PKL itu kan adalah lampirannya kan laporan tuh, penulisan laporan. Ada nggak buku PKL? Yang baru, yang baru. Yang baru Ada? belum ada, Pak. Ada lah. Yang revisi, nggak ada. Nggak ada, Pak. Baru buku PKL lama, Pak. Masa sih? Iya, Pak. Coba saya share Yang dulu ya. yang kemarin Kak Pipah ngambil di tempat USU Enterprise itu kan, Pak. Yang baru bukan, itu yang lama. Yang file. Itu kan belum direvisi. Cetakan yang lama itu. Yang revisi ini baru saya kerjakan. Karena itu untuk anggaran tahun lalu. Bentar ya, saya bukakan dulu. Oke, sekalian informasi. Ini baru dapat informasi dari Bu Rani, Ketua IPSPI Sumut. Mahasiswa sekarang bisa mengikuti ujian kompetensi dengan cara jadi harus diisi nanti. Ini apa saja? Ini contoh buku praktikum yang baru ya, yang revisi.
Kemudian paling bawah ada lampiran. Isinya lebih kurang sama, cuman saya revisi untuk luaran ini ada lampiran namanya. Di lampiran ini loh yang harus dibuat, ini tupoksinya sama, luarannya sama. Nah, ini yang hard copy yang harus dikumpulkan gitu untuk anak PKL. Halo Pak Fajar, keluar-keluar ya. Durum nih sinyalnya jelek kali. Tapi kan ini untuk PKL, ini lebih kurang kayak gini dalam bentuk tulisan media massa tadi yang saya sampaikan. Ini untuk PKL. Oke, kesimpulan saran. Ini udah ada belum? Sudah ada belum ini? Buku PKL yang baru belum ada, Pak. Ini saya kirim Belum ya. ada, Pak. Ya, Pak. Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan terkait media massa online? Sudah bisa, sudah paham? Ini solusinya apa sudah jelas? Bisa dipahami? Kalau nama pemilik panti, nama pengelola pantinya perlu juga nggak, Pak, dicantumkan? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu misalkan ada hal-hal yang di nafza itu yang apa? Tidak boleh difoto. Itu yang tidak boleh. Atau misalkan di blur apanya itu yang tidak boleh. Sama juga nanti di video gitu. Kalau dicantumkan saja ya boleh lah. Pemilik panti, lokasinya. Karena kan kita bukan memfitnah, makanya hati-hati dalam menampilkan publikasi tadi. Anda harus punya data yang kuat gitu. Orang pertama yang dituntut saya, karena saya mengajarkan mata kuliah ini gitu. Anda buat apa? Kayak tadi saya mahasiswa, dia tidak bisa mempertahankan apa sih? Mana datanya gitu nggak ada. Jadi jatuhnya fitnah. Hati-hati bangunan itu udah pernah. Ya udah. Ada yang mau disampaikan, Karina Olivia? Ivana Dewi, silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ada Dewi Natasi Payung yang hand raise. Ada? Ada orangnya nih nggak? Ini- Seperti biasa teman-teman untuk memastikan ada orang atau tidak on cam ya. Kita ulang ya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah dimengerti? Ada yang tidak tahu? Tolong diresponlah. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini pas Pak untuk tulisannya Pak. Jauh ini pas, Pak.
Sudah mengerti instruksinya, cara membuatnya? Sudah? Untuk tulisan Sudah, dia Pak. nggak boleh blogspot sama Kompasiana, Pak. Ya, yang saya tanyakan sudah mengerti instruksinya, sudah dipahami, tahu, paham, gitu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Udah, Pak. oke. Makasih ya, udah dijawab ya. Oke, lanjut kita ke pembuatan video. Nah, ini sama kayak yang buku yang lama yang baru sama. Jadi revisinya itu penambahan lampiran-lampiran untuk pembuatan hard copy. Karena dibutuhkan juga ternyata hard copy untuk kelengkapan administrasi di lab laboratorium. Karena selama ini tidak ada laporan karena tidak dinilai ada, ternyata ada poinnya. Nah, videonya seperti apa? Video itu kalau berdasarkan buku panduan, kalau Anda sudah baca, di sini dituliskan nih, durasinya harus berapa menit, berisikan, isinya sama. Jadi isinya nanti tentang apa yang Anda angkat di tulisan media massa. Nah, misalkan ini ya, ini kan sudah tertulis jelas nih. Untuk publikasi, ini jelas. Isi publikasinya jelas. Oke. Ini bedanya hanya untuk PKL yang kita coba gunakan. Nah, contohnya ini sama, ini dari Google, ketika nama saya bisa praktikum ambil yang berita. Nah, nanti ini muncul dia tuh. Tinggal dibuat. Ini kita video dulu berarti di atas. Nah, ini. Jadi durasinya 9 sampai 15, 10 sampai 15 menit. Nah, kalau ada logo usunya ini lebih bagus. Ini karena ini untuk PKL nih. Ya maksimal lah deh editingnya gitu. Nama kalian, nama kelompok, tadi ya perkenalan diri. Kemudian videonya ringkas, menarik. Kemudian ada narasi, keterangan, berupa tulisan sama suara. Nah, ini tahapan ini yang tadi dijelaskan tuh. What's the problem? Masalahnya apa? Yang tadi di tulisan media massa tadi. Oke? Tulisan media massa apa masalahnya, apa analisis yang kalian lakukan, apa kesimpulan dan saran. Nah, ini hindari yang seperti ini, dapat izin. Dah, contohnya mana? Contohnya nih, tinggal kita klik aja di sini nanti, misalkan di Google lagi, ambil di tulisan, ambil di tulis di video. Ini misalkan kita buka Google lagi, bentar ya. Misalkan kita buka Google lagi. Ini kata kuncinya Anda bisa ketikkan misalkan praktikum, tapi nanti judulnya jangan praktikum lagi. Samakan dia dengan tulisan di media massa tadi. Misalkan kayak tadi kan tidak memiliki pekerja sosial, mahasiswa panti ini dibantu oleh mahasiswa katanya. Misalkan praktikum kesejahteraan sosial. Tapi ambil yang di video. Nih. Ya, ini ada yang 6 menit. Nah, tapi durasinya kan salah. Harusnya kan 9 sampai 15 menit. Nah, nih. Bisa jadi itu yang hanya monitoring saja. Nah, ini 9 menit nih. Contoh, ini contoh. Kita buka ini satu contohnya. Ini anak Kesos bukan nih? Bukan, Pak. Kayaknya Sidoarjo. Sidoarjo punya nih. Kita back dulu. Nah, di sini banyak nih. Kalau Anda lihat ada Jember, ada apa gitu. Salah satu contoh lah. Jadi Anda bisa bandingkan nih. Ini yang dibuat anak USU kayak gini. Kalau
universitas lain ini ya, mana kreativitasnya yang lebih apa, silakan Anda adu situ nanti masing-masing. Sebenarnya mereka juga lihat punya kita gitu, kreativitas kita di prodi ini, di USU ini seperti apa, karena pada saat kita pertemuan tuh kita saling cerita tuh sama dosen, kalian buatnya gini ya, nah, gitu. Contoh lah yang ini. Nah, ini Pesos nih. Contoh, jadi ada narasi memperkenalkan diri, tonton dia ini kegiatannya. Berarti ini video kalian. Kalaupun tak bisa merekam, tak boleh direkam, foto, slide foto boleh, slide foto boleh. Animasi tambah slide foto. Yang paling penting diperhatikan adalah durasi pengumpulan, tinggal 10 hari lagi lebih kurang. Jadi harus ada kerjasama tim untuk membuat, siapa yang buat ini, supaya data, melakukan editing, melakukan analisis, karena ini kerja kelompok, penilaiannya untuk semua. Gitu. Kalau Anda kerja masing-masing agak berat dalam waktu 10 hari ini untuk mengerjakannya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Berarti kan seperti yang Bapak singgung tadi ini tugas kelompok. Berarti di dalam video itu diusahakan dimasukkan semua anggota kelompoknya gitu Pak, dalam satu frame itu Pak. Yes. Tapi Namanya tidak harus tugas kelompok. bersama. Enggak, maksudnya tidak harus Tidak bersamaan harus kan Pak? bersamaan. Tidak harus bersamaan. Adalah muka dia situ gitu. Karena kan ada, masih ada kuliah yang lain gitu. Di editing Siap, aja. Oke Pak. Oke Pak. Lebih jago lah kalian pakai capcut ya kan. Pakai snack video. Orang main TikTok kok main apa? Upload status saja kalian bisa masukkan ayat-ayat Al-Quran, tambah video ya kan. Masa kayak gini nggak bisa. Oke, next. Dan harus ada YouTube-nya ya. Buat YouTube sendiri. Nanti linknya itu yang sama yang dikumpulkan. Jadi kalau Anda yang ada yang belum mengerti, masih ada yang gagap teknologi soal apa ini, laporan ini. Angkat tangan ya. Kalau masih nggak tahu tanya, bilang apa kesulitannya, masalahnya apa. Kalau diam gini susah kita. Semuanya diam, bawa diam ya kan. Tiba-tiba udah tanggal 14 saja. Kalau nggak ada, sampaikan. Berarti Pak, misalnya kan saya nih di anggota kelompok ada 7 orang itu Pak. Berarti di salah satu akun YouTube mereka gitu kan Pak, yang punya channelnya gitu kan Pak. Boleh, boleh. Buat baru pun boleh. Nggak gampang, nggak susahnya buat akun YouTube. Tinggal daftar aja sebentar, 5 menit sampai, nggak sampai, udah ada akun YouTube-nya. Ada yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Yang tadi Bapak bilang yang penambahan lampiran hard copy itu maksudnya gimana, Pak? Itu untuk anak PKL, Bu. Oh, oke, Pak. Ibu PKL nggak? Enggak, Pak. Ya nggak usah, itu anak PKL. Tapi kita mencontoh seperti di anak PKL. Isinya kan sama, luarannya itu media massa online, video YouTube, sama draft jurnal. Tapi kalau mereka sampai LOE dan publikasi. Bisa dimengerti, Bu? Bisa, Pak. Yang lain? Bapak dan Ibu yang lain gimana? Untuk indikator penilaian Gimana? video Bapak tuh dan Ibu yang lain? kira-kira kayak mana Pak? Maaf terputus, bisa diulang? Untuk indikator penilaian video itu bagus atau tidaknya itu kira-kira gimana Pak? Saya, subjektif. Penilaian saya selama indikator itu terpenuhi, misalkan video YouTube 9-15 menit terpenuhi. Berarti kan salah satu ini terpenuhi. Ada kasus temanya diangkat, ada narasinya, ya. Itu yang ada di buku panduan itu. Jadi subjektif saya gitu. Selama Anda ikuti kriteria di situ ya baguslah hasilnya gitu. Kan subjektif ini kan masalah selera, suka dan tak suka gitu.
Tapi pun selera itu harus ada apa indikatornya gitu kan. Indikatornya dilihat di buku. Sultan bolak-balik nanyain apa ya kan, bukunya dikasih tapi nggak pernah dibaca gitu. Sultan, Iya Pak. udah berapa kali baca bukunya? Saya satu hari baca satu halaman, habis itu buka yang lain, Pak. Satu hari baca satu halaman, itu Habis ada 60 halaman lebih kurang dan laporan itu di halaman-halaman terakhir. Berarti tunggu 1 semester lah. Semester depan lagi lah Sultan. Ya, Sultan, iya Pak. di semester depan aja kamu ulang kalau gitu, biar baca apanya. Enggak lah Pak, saya sisanya dengar dari Untuk kamu. apalah buku itu di-share? Coba. Buku nggak beli, buku dikasih gratis. Ditinggal download, nggak punya pulsa pakai wifi, coba. Untuk apalah buku itu dikasih kalau nggak dibaca? Terus model-model kayak gini mau bertarung menjadi pekerja sosial dengan tamatan UI sama Unpad. Nah, itulah nilai sendirilah. Artinya dirimu itu yang menentukan kualitasmu adalah prosesmu itu. Oke, 2 hal untuk tugas sudah saya jelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kan kalau tidak ada saya lanjut untuk pembuatan draft jurnal. Silakan. Pak, untuk video berarti kita kirimnya tugasnya itu link Linknya, YouTube nah ya berarti ya, Pak. Linknya kan. ya linknya nanti dikirimkan. Dan saya akan menggunakan kelas USU ya. Di situ ada tenggat waktu. Lewat dari 1 detik dia akan ditutup. Artinya Anda tidak mengumpulkan UAS sama saya. Oh, ngumpulnya di kelas .usu.ac.id itu ya Pak, kelas Bapak ya berarti. Ya, ada berapa rupanya kelas saya? Semester 1 kau kan pakai kelas USU. Di MKWK pakai kelas USU gitu kan. Masa semester 4 udah nggak bisa lagi pakai kelas USU. Pak, itu ngirimnya satu orang dari tiap kelompok atau semua Pak, tiap individu? 1 orang boleh, masing-masing kelompok boleh, yang pasti akan saya buka karena kalau tak ada namanya di situ, ya saya anggap tidak ada gitu loh. Jadi misalkan kelupaan nih ya kan, karena 7 orang kan kawannya nggak pernah aktif, nggak apa, kelupaan mau direvisi udah nggak bisa. Karena dia pakai waktu ya. Artinya jauh hari itu udah saya sampaikan. Ada lagi? Terkait membuat masalah, apakah sudah paham atau ada yang mau di-sharingkan? Atau sudah ada yang mencoba oret-oret tulisan media massanya sama apa hasil turun lapangannya? Di kelompok 2 Pak, di kelompok kami baru menyusun pertanyaan gitu, Silakan. apa yang mau kami wawancarai gitu Pak. Enggak, saya nanya apakah ada yang mau di-sharingkan gitu. Bukan mau curhat. Saya tidak terima curhat. Ada yang mau di-sharingkan silakan. Kalau mau curhat jangan sama saya. Saya nggak terima sesi curhat. Saya sedang menjelaskan di sini. Kayak kalau Anda misalkan, Pak, kami sudah turun lapangan, bingung membuat masalahnya apa, atau membuat apa, what's the problem yang menjadi masalah, belum nemu tuh, oh silakan di-sharingkan gitu. Tapi kalau Anda mau curhat, kelompoknya susah, itu urusan Anda. Susah ditemui, kelompoknya masing-masing begini, begono, ya itulah kehidupan gitu. Ya silakan selesaikan sendiri. Bukan berarti saya juga nggak punya masalah hidup, banyak masalah hidup saya, makanya saya nggak terima masalah orang lagi, cukup banyak masalah saya.
Ada lagi? Ini yang mati-matikan kamera ini memang karena jaringannya tak bagus atau memang tak mau apa kayak mana maksudnya ini? Begitu diingatkan hidup kameranya atau ada alarm kameranya sendiri? Bisa dengar suara saya? Jelas? Bisa Pak, jelas. Ya, saya mau yang matikan kamera ini apa maksudnya nih? Kok? Tapi kalau disuruh hidupkan, hidup gitu ya kan? Apa otomatis kameranya diatur gitu ya? Apa terlalu cantik muka kau tampak di zoom ini gitu? Nggak boleh ditengok gitu. Ganteng kali muka kau, cantik kali muka kau di zoom ini sampai kau mati-matikan kameranya. Atau mungkin jaringan internet ya. Kalau jaringan internet ya gimana mau dibilang ya kan? Tapi pas di apa kan hidup bisa hidup gitu. Kan aneh gitu ya kan? Ini kan apa? Mau menipu diri sendiri. Ini nah, kalau dibilang kayak gini bisanya hidup semua ya kan? Nggak ada ya masalahnya. Bisa toh namanya hidupkan kamera. Sampaikan ya etika dalam Zoom. Anda bayangkan kalau lawan bicara Anda itu nggak nengok muka Anda dalam dunia nyata, dia main handphone, ada orang bercakap, dia cuek, sama lah. Zoom ini kan kita nggak jumpa, jadi melalui perantara kamera. Kan ada gangguan jaringan, iya ada gangguan jaringan, tapi begitu dibilang hidupkan kamera bisa hidup gitu kan. Mana lucu ya, apakah dia takut sama polisi kamera sehingga bisa dihidupkannya? Kayak e-tilang saya nggak ngerti juga nengok mahasiswa nih. Ada yang mau ditanyakan? Pas Pak. Yang lain selain si Sultan? Lagi itu saya yang tanya, Zaina Hayani. Tolong jelaskan materi apa yang saya sampaikan tadi. Zaina Hayani, Iya, Pak. bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Cuman agak putus-putus, Pak. Berarti nggak paham dong apa yang saya sampaikan, putus-putus. Ada yang dengar paham juga, Pak. Yang nggak paham yang mana? Paham semua? Paham, Pak, untuk yang di video. Loh, tadi katanya ada yang nggak paham. Kok bisa paham semua? Jadi ada yang putus-putus, ada yang nggak paham. Ini tapi bisa-bisa paham. Gimana ceritanya itu? Mungkin yang di ini, Pak, di untuk eh, terbit jurnalnya itu. Nah, belum dibahas, Bu. Lah, lah, apa saja lah ya, apa evaluasi diri masing-masing saja lah. Susah. Anda bayangkan yang mau kuliah itu banyak mengundurkan diri karena nggak sanggup orang tuanya. Anda udah kuliah kayak gini masih main-main. Nah, kau lah yang tanggung dosa ya mama kau ini kuliahkan kau itu. Si main-main juga kau kuliah. Banyak orang mau kuliah di sini nggak sanggup. Kau udah kuliah di sini, dengarkan dosen pun tak mau. Kau tanggunglah itu dosa kau sama bapak mama kau yang muliakan kau itu.
Bukan hanya untuk si Zaina, untuk semua yang merasa. Jadi susah kita kalau apa? Kalau udah tak punya rasa ini kan susah. Mau dibilangin kayak mana pun nggak masuk. Ah, bantai kau lah situ kau bilang kan dalam hati kau. Tapi kau pegang cakap aku baik-baik ini ya. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kau yang akan merasakan apa yang ku sampaikan hari ini. Kalau kau main-main, dunia ini pun akan main-main sama kau. Kalau kau kerja keras, dunia ini pun lembek sama kau. Kau yang pilih itu, kau yang tentukan. Tugasku hanya menyampaikan, mengajarkan. Tentunya dengan banyak salah hilafnya. Tapi kalau kau memang tak mau apa, ya sudahlah. Itulah pilihan hidup kau, kan begitu. Jangan kau kira enak kali setelah tamat kuliah itu nanti, gitu. Apa kompetensimu menjadi sarjana tadi, kalau cuman itulah dia. Oke, saya fokus ke mata kuliah saja. Anda mau dengarkan, tak mau ya urusan Anda lah. Ayah mama kau kok yang bayar uang kuliah, bukan saya. Tak mau maksimalkan dengan baik, urusan kau lah itu. Untuk tulisan media massa sudah, untuk video sudah saya terangkan, jelaskan, buku panduannya ada sama Anda, saya kirimkan lagi yang terbaru. Tetap seperti itu prosesnya, yang baru revisi itu hanya untuk lampiran. Pak, Mungkin mau nanya IQ tentang Anda video itu boleh, Pak? IQ 200. Tunggu Ridho, Iya, masih Pak. mau marah ini. Mungkin IQ Anda IQ 200 kayak Einstein ya kan. Ada memang orang kayak gitu. Dia nggak dengarkan tapi nangkap gitu. Tapi biasanya kalau orang kayak gitu nggak kuliah di USU. Di Oxford University, di Cambridge biasanya. Yang di USU ini kan yang loak-loak apanya nih? Yang nggak bisa keluar negeri, mau biaya kuliah murah. Itu pun masih main-main ke kuliah. Oke, silakan Dido. Ya, Pak. Jadi kan saya tanya gitu kan, Pak, sharing-sharing dengan eh penanggung jawab panti rehab di Medan Plus kalau nggak salah. Di panti rehab Medan Plus. Dia bilang kalau bikin video itu kan harus di cross check dulu sama mereka. Ya, Eh, baru sama mereka. dibilang dia pernah kejadian kasus eh mahasiswa gitu, Pak, ke sana buat video. Kemudian keluarga dari klien itu menuntut gitu. Padahal yang nampak di videonya itu cuman kalau nggak salah sepatu, Pak, gitu, Pak. Itu gimana, Pak, caranya Baju supaya baju. baju, Pak? Ya, bajunya yang nampak, Pak. Maka kirim lagi sama apanya, sama orang di sana di Panti Medan Plus. Ini mau yang dikirimkan nanti kan pengumpulan tanggal 14. Tanggal 13 kau kirim. Pak, tolong ditengok ini apakah sudah layak atau ada yang perlu diedit, baru kirimkan sama saya. Bukan artinya nggak dibuatkan video, dibuat videonya. Tapi mana yang disensor, mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu loh. Mana yang harus di-blur. Kalau ada muka kliennya di-blur gitu loh. Muka klien aja nampak di sana sama lembaga, nama panti, gedungnya gitu. Ketika apa, mana yang perlu di-blur, di-blur. Makanya nanti kirimkan lagi sama eh, supervisor di sana lah, apa nama istilahnya. Atau kirimkan ke Pak Eka. Pak Eka, ini kami apa, tolong sampaikan ke pemilik panti apakah ada yang perlu diedit gitu kan. Kita kan menjaga etika juga gitu. It's okay, nggak ada masalah. Kemudian kan kalau Anda buka di buku PKL itu kan dituliskan dengan jelas. Kalau memang perlu ada yang apa, ya tidak usah gitu. Jadi tinggal Anda yang menilai, oh ini kayaknya nggak usah deh, nggak perlu deh gitu. Ini kalaupun memang pas ada ketangkap di kamera itu, oh ini blurkan aja gitu. Ya blurkan aja, nggak masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya kalau nggak dibuat videonya, tuh jadi masalah. Apa yang mau saya nilai? Penilaian saya subjektif, like and dislike, suka tidak suka berdasarkan indikator. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi?
Khaira Nazira ini handraise atau memang ada logo tangan di abang? Masih di unmute, Khaira? Iya, Pak. Ada logo handraise di videomu. Ada yang mau ditanyakan atau memang kayak gitu modelnya? Izin Pak, boleh diulang tadi kurang jelas Pak suaranya. Ada yang angkat tangan di kameramu. Ada yang mau ditanyakan? Atau memang begitu model kameranya? Maaf Pak, tadi mungkin katakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sejauh ini belum ada Pak. Oke. Hasilnya bagus lah ya. Karena kalau setahu saya, kalau orang pepatahnya itu malu bertanya sesat di jalan, jalan-jalan atau ya asal jadi gitu. Nah, makanya saya bilang tadi penilaian saya subjektif. Kalau Anda bagus-bagus, sungguh-sungguh mengerjakannya, ya penilaian saya pun sungguh-sungguh lah. Oke, itu untuk tulisan media massa dan video YouTube. Kita lanjut ke draft. Draft penulisan jurnal. Artinya Anda belajar bagaimana menulis jurnal. Bagaimana caranya? Oke, kita masuk lagi ke contoh. Mana contohnya? Anda boleh buka di sini di Google, di Sinta. Mahasiswa bisa akses, bisa. Saya share lagi. Sinta. Nih. Kelihatan ya? Sinta. Sinta itu kayak gini deh. Sinta Kemendikbud. Misalkan Anda, ini kan punya dosen ya. Anda mahasiswa bisa akses loh. Dia nanti kayak gini aja. Dia minta password, Anda dinailkan saja. Sini, kalaupun di sini dia harus masuk, ke sini aja lah, ke Google Scholar aja. Nah ini, Google Scholar ini bisa diakses nih. Anda ketikkan Google Scholar atau Google Cendekia, Anda masukkan nama dosennya di sini. Nah ini adalah tulisan jurnal. Nah, kecuali kayak gini, ini kan ada buku gitu. Ini buku. Nah ini jurnal. Nah, saya mau yang ke tulisan sama mahasiswa tadi. Contohnya nah ini T. Azahra nih. Contoh. Ini Mahaguru nih ya, nama jurnalnya. Jadi jurnal ini yang perlu Anda ketahui, hampir rata-rata dia berbayar. Berbayar dari mulai 100.000 sampai 300.000, dan ini pun belum bersinta. Yang membedakannya bersinta di mana? Nanti saya tunjukkan bedanya. Nah, yang penting dia punya ini nih, punya EISSN. Ini serial numbernya, elektronik. Oke, kalau Anda ada cek jurnalnya, nama jurnalnya mana? Yang ini, Mahaguru nih. Ini nama jurnalnya ini. Nanti kita ke websitenya. Ini tulisan, contoh tulisan yang saya tampilkan dulu. Yang penting ada ininya, sudah oke. Nah, tugas Anda kan buat draft sampai mensubmit. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan adalah, saya ke jurnalnya, yang harus Anda perhatikan adalah template-nya. Template itu artinya bentuknya, bentuk aturannya. Ada yang bilang gaya selingkung. Itu ciri khas apanya? Sama kayak mau nulis skripsi, ada panduan skripsi. Jadi sama-sama di FISIP USU, beda-beda panduannya. Itu namanya gaya selingkung. Itu yang memiliki
ciri khas masing-masing yang membedakan. It's okay, nggak ada masalah. Sulit, coba cari yang ini. Nih Abisosum nih. Ini lebih gampang nih. Nah, contoh nengoknya kayak mana? Ikuti nanti yang dibilang dia di sini. Namanya adalah template nih. Nih, artikel template nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, yang Nih. Dia beda-beda ya, masing-masing jurnal beda-beda. Nah, download katanya. Nah, tapi ini Anda baca. Ini catatan dia. Sebaiknya dibaca. Jumlah halaman naskah berisi 7-15. Jadi kalau kurang atau lebih nanti di-reject dia, ditolak dia. Naskahnya harus pakai Word, jangan kau kirim pakai PDF, ditolak dia. Nah, lengkapnya tengok di sini katanya. Pak, ada itu nggak apa, bapak tuh di sini aja nggak? Iya tadi ke kantin karena Oke. Kelihatan ya? teman tunggu di sini. kelihatan, Pak. Oke. Judul ditulis dengan font Times New Roman 15. Berarti harus fontnya Times New Roman dan 15. Size-nya jangan lebih, jangan kurang. Maksimalnya 15 kata, pakai bahasa Indonesia. Dan harus cetak tebal atau bold. Jadi di beberapa jurnal dia ada 2 abstrak misalkan. Ada yang versi Indonesia, ada yang versi Inggris. Jadi ikuti apa yang dikatakan si template tadi. Maunya apa? Ikutilah dia. Judulnya kayak tadi. Ada juga mengatur misalkan katanya itu nggak boleh dari 10 ya, terserah lah. Nah, ini penulis 1 siapa? Penulis 1 nama kalian. Nama kalian, masukkan ke sini. Nah, di beberapa jurnal ada yang membatasi penulis itu sampai 4 atau 5 maksimal. Kalau satu kelompok 7 berarti ya sisanya yang nggak aktif, kurang aktif itu udah hilangkan saja, nggak masalah. Tapi nanti masukkan dia diisi, bahwasanya dia juga turut bekerja. Siapa namanya. Oke? Nah, satu lagi, di sini ada 2 perbedaan untuk jurnal. Satu jurnal khusus riset, satu jurnal untuk community service pengabdian. Jadi ada jurnal penelitian, ada jurnal pengabdian. Jangan nanti jurnal hasil penelitian kau kirimkan ke jurnal pengabdian. Nggak akan diterima dia. Apa bedanya? Bedanya nanti di metode. Kalau dia jurnal penelitian, dia akan meminta bagaimana riset ini dilakukan. Informannya siapa? Kalau pakai kuantitatif respondennya berapa? Rumusnya bagaimana? Teknik analisisnya seperti apa? Sama seperti skripsi. Nah, yang membedakan di pengabdian ini jurnal pengabdian nih ya. Jurnal pengabdian masyarakat nih judulnya nih. Metode pelaksanaannya, bagaimana itu dilaksanakan? Artinya ada before dan after. Setelah praktek pengabdian tadi dilakukan, ada perubahan. Itu yang membedakannya antara jurnal pengabdian dengan jurnal penelitian. Tapi ada juga jurnal yang menggabungkan, dia terima juga tuh hasil penelitian sama hasil pengabdian. Nah, itu boleh dikirim. Nah, tapi kalau kau tengok tadi di home-nya, di rumah home tadi template jurnalnya bilang jurnal pengabdian, jangan kau kirimkan hasil risetmu. Nah, pertanyaannya, ketika kau ke lapangan tadi itu kau meneliti atau mengabdi? Silakan jawab. Kau melakukan penelitian atau melakukan pengabdian? Meneliti, Pak. Melakukan penelitian, Melakukan Pak. penelitian, Pak. Kalau penelitian harus kau tuliskan lengkap dong. Nanti itu dia konsekuensinya. Apanya? Metode pelaksanaannya. Nanti saya tunjukkan contohnya. Itu yang membedakannya. Ada jurnal penelitian, ada jurnal pengabdian. Nah, hasilnya seperti apa, metode pelaksanaannya seperti apa, penelitiannya seperti apa, itu harus dituliskan dengan lengkap. Oke, ini kita ke pengabdian dulu. Ikuti ini sama, isi abstraknya sama, demikian juga nanti yang pengabdian sama. Dia 2 bahasa untuk abstrak seperti yang saya bilang tadi. Nah, pendahuluan tuh diatur dia tuh. Nih, Times New Roman 10, ikutilah kata dia. Apa isinya? Pendahuluan harus berisi secara urutan latar belakang umum, kajian literatur.
kemudian dasar pernyataan, kebaruan ilmiah. Nah, ikuti sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin. Nah, maka kita tengok contoh yang di sini tadi. Mana tulisannya tadi? Ini. Template, kita tengok dulu. Betul nggak? Sehebat itukah dibilang dia mengikutinya? Ternyata kan tidak. Tapi dia bisa tembus, bisa publish. Gitu. Dosen aja susah kok buat kayak gini, apalagi mahasiswa. Gitu. Oke ya, ini sesuai dengan template jurnal. Kita tengok isinya punya dia. Abstraknya, judulnya tadi 15 maksimal, ikutinya kata-katanya, besar hurufnya berapa, jumlah abstraknya kata-katanya berapa, hurufnya, spasinya, pendahuluan. Nah, pendahuluannya biasa aja, standar. Mengembangkan potensi diri, moral adalah nggak ada yang terlalu apa, yang keterbaharuannya apa kan nggak ada juga nih. Dalam kasus ini, nah, praktik kerja lapangan. Praktik itu namanya servis, pengabdian. Nah, ini dia. Metodenya. Nah, bagaimana dia melaksanakannya? Dia menggunakan metode casework katanya oleh Skidmore. Ini metode pelaksanaannya dalam melakukan pengabdian tadi. Ini yang membedakan jurnal pengabdian dengan jurnal penelitian. Ini yang diterapkannya di sana sehingga hasilnya ada before dan after. Sebelumnya masalahnya seperti apa? Kayak gini. Setelah dia melakukan tahapan intervensi casework, hasilnya seperti apa? Nah, ini dituliskannya di sini. Nih. Jadi ini masalahnya sama kayak tadi, kayak di tulisan media massa ada masalah, ada teori digunakan, ada analisis. Nah, ini analisisnya. Nah, ini dilakukan dia. Masukkan yang fotonya. Nah, intervensinya kayak gini. Masukkannya lagi fotonya. Oke. Dia ada contoh ini membuat apa, misalkan pohon masalah atau apa, ini penerapan kata ajaibnya menggunakan apa. Nah, ini seorang pekerja sosial melalui casework-nya kayak gitu loh. Nah, apakah di Nabza seperti itu? Itu kalau Anda menangani klien. Ingat ya, menangani klien. Berarti praktek servis, community service-nya melakukan pengabdian. Inilah dia. Jadi kalau Anda nanti menangani klien, kan saya maunya kalian itu mampu menerapkan metode group work dalam lembaga kesejahteraan Nabza, LKS Nabza itu. Ini loh pekerja sosial tuh kayak gini nangani klien. Artinya ke sini dia, ke jurnal pengabdian. Nah, kalau bisa, tapi kalau tak sampai ke sini ke jurnal riset, maka menjawab pertanyaan pertama dan kedua tadi, apakah itu pekerja sosial? Apa bedanya dengan, apakah beda konselor adiksi? Apa itu konselor adiksi? Kemudian yang kedua, apa perbedaan tupoksi antara konselor adiksi dengan pekerja sosial di lembaga kesehatan sosial Nabza? Nah, mana contohnya? Contohnya kan kita ambil di jurnal penelitian. Nih, kita masuk lagi ke Google Scholar. Saya hapus ya. Kita ke Google Scholar, tekan lagi nama saya di situ. Jadi selama Anda masukkan email USU, dia akan ketarik. Tapi kalau email dosennya ya, kalau Anda kan nggak punya Google punya. Tapi Anda harus masukkan email USU Anda juga. Nah, saya mau tunjukkan hasil riset. Nah, ini tulisan saya nih di Nabza nih. Perbandingan model TC dan NA di pelayanan kesehatan sosial adiksi narkoba. Ini mahal bayar di sini 1.500.000 sekarang. Ini Sinta 3, nggak usah ke sini lah. Dan terbitnya pun bisa tahun depan. Nggak usah ke sini. Yang cari yang harga-harga 300, Anda belajar buat draft tulisannya, kemudian submit. Gitu. Submit, kirim. Nah, ini nanti kalau mau lihat template-nya, Anda masuk ke websitenya. Nah, ini Anda klik apanya, masuk ke websitenya. Ini saya menunjukkan tulisan saya.
Membedakannya di mana nih? Ini pendahuluannya. Ini saya ada TC, ada NE gitu. Hasil penelitian lakukan saya bandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, yang membedakan saya bilang tadi kan di metode. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif. Nah, di mana lokasinya? Bagaimana cara pengumpulan datanya? Saya pakai kuesioner, pakai responden. Saya ada rumusnya. Saya gunakan, ada informan saya, ada juga responden saya. Saya ambil apa? Ambil statistik non parametrik untuk membuat tabel-tabel ini. Selainnya ada saya lakukan wawancara. Nah, ini harus dijelaskan nih. Ini yang membedakan antara metode dalam jurnal pengabdian dengan jurnal penelitian. Nah, ini dijelaskan nih metodenya secara ringkas di sini. Ringkas, tepat, dan padat. Hasilnya sama, hasil penelitian yang kemarin dibahas. Jadi pembahasan di sini adalah membenturkan antara teori yang digunakan versus hasil penelitian versus hasil kajian orang lain. Baru apa hasil pemikiran dari yang nulis tadi? Nah, kira-kira kayak gitu. Ini hasil riset saya 2018 dari ini ya. Silakan nanti Anda baca boleh. Ini wawancaranya tadi yang ditanyakan. Kalau di tulisan media massa ringkas-ringkas, tapi kalau di jurnal pun juga ringkas karena ada batasan halaman yang akan dipublikasi oleh mereka. Jadi mereka sudah tetapkan kayak tadi kan 7 sampai 15 itu review-review setelah Anda diterima. Nah, kita belajar dulu nih, saya kenalkan lo, ini namanya jurnal lo, ada namanya jurnal penelitian, ada namanya jurnal pengabdian. Cara buatnya kayak gini, ini dapat dari mana? Kalau riset dari hasil penelitian. Anda pun nanti ngambil ijazah selalu skripsi harus membuat jurnal. Nah, caranya kayak gini. Tapi kalau mau gampang pakai gaco aja. Bayar 1 juta, bayar 3 juta, selesai tuh. Padahal caranya sama kayak gini juga. Gitu. Kayak skripsi Anda itu juga yang ditulis ulang di dalam jurnal gitu. Bayar, pakai gaco juga bayar jurnalnya lagi. Mending buat sendiri kan, bayar juga, memang berbayar. Saya ini bayar 1.500.000 tuh jurnal untuk publis di sini. Nah, ini hasil penelitian saya. Ini saya bandingkan 1, 2, 3, 4 panti yang pakai ini apa nih? NE, ini NE nih. NE atau TC? Iya, NE, model TC dan NE. Nah, kemudian kesimpulan. Terima kasih. Ini kan hasil penelitian nih. Bedanya kesimpulan di hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian. Kalau di pengabdian, before sama afternya setelah Anda melakukan community service pengabdian tadi apa yang terjadi, apa yang berubah. Nah, itulah hasil dari pengabdian tadi. Kalau penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian. Di situ beda antara jurnal penelitian dengan jurnal pengabdian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Sudah dimengerti dengan baik. Sudah selesai tugas saya menyampaikan. Pertemuan sekali lagi, saya akan memonitoring hasil kinerja Anda dalam membuat tulisan media massa, progres video, sama dengan penulisan draft jurnal. Mungkin saya Pak, Ada yang mau izin tanya? nanya, Pak. Silakan. Pak. Silakan Ridho dulu. Boleh nggak sharing-sharing itu Pak? Jurnal mana Boleh. gitu yang buat ini Pak, buat publis yang bagus itu Pak, yang murah Nggak ada dan yang bagus. Bagus itu dia pakai jurnal terakreditasi namanya. Ada Sinta. Tadi punya saya itu Sinta 3. Yang paling bagus itu Sinta 1. Biasanya itu harganya Sinta 1 itu sekitar 16 juta. Sinta 2 itu kisaran 10 sampai 14 juta. Sinta 3 sekarang ini ya ada dimulai dari angka 1 juta sampai 7 juta gitu. Sinta 4 ada juga yang gratisan. Saya pengelola jurnal di sini di Politik itu gratis, itu Sinta 4. Di Kesos belum bersinta itu gratis.
ada jurnal kita di Kesos namanya JINS, Jurnal Intervensi Sosial. Nanti Anda tinggal buka di sini. Saya share lagi. Kalau yang bagus nggak ada, ya terakreditasi, itu bagus pasti. Murah nggak ada yang murah, kencing aja bayar kan. Ini kan bisnis. Nggak ada yang murah ya bayar lah. Makanya kalau Anda tadi masih main-main kuliahnya gitu, aduh, kesel saya gitu. Kesel, kasihan ayah mama, omak kau nguliahin kau di sini mahal-mahal, kau main-main. Banyak orang yang mau kuliah di sini nggak sanggup, bapak mamanya. Kau di sini udah kuliah main-main gitu. Mana nggak kesel coba? Nih Anda ketik nanti di sini talenta USU. Nah, ini punya Kesos nih, Jurnal Intervensi Sosial. Pengelolanya saya Chief Editor, Kak Mia sebagai Kalebnya, Ketua Laboratorium. Ini jurnalnya, template-nya pun ada sama saya di sini. Nama saya ada jelas di sini. Ini nama saya. Editor Chief-nya. Terbitnya itu 2 kali setahun. Ini gratis. Ini jurnal penelitian. Nah, tapi Anda baca template-nya bagus-bagus. Anda baca scoop-nya. Kemudian saya juga ngelola yang satu lagi nih. Politeia ini Sinta 4. Politeia Talenta USU. Ini jurnal ilmu politik, saya sebagai editornya di sini. Ini Sinta 4. Bedakannya di mana? Nanti dia dipamerkannya di sini nih. Yang bagus itu, nah ini Sinta katanya. Ini yang terakreditasi. Kalau jenis tadi kan nggak ada Sintanya. Nah, ditaruhnya di sini, diklik nanti ini Sinta 4. Nah, nanti kalau Anda mau nengok apa, saya tengok di sini di People, tengok editorial team. Ini Pak Rektor Murianto Amin. Nah, ini nama saya di sini. Yang bagus ya Sinta 1 yang bagus, tapi payah tembusnya. Template-nya pun juga payah gitu. Jadi kita belajar dulu. Jadi jangan tinggi kali angan-angannya, dosenmu aja susah nembus Sinta gitu loh. Guru kencing berdiri, murid kencingnya kebirit-birit gitu. Nggak usah lah, yang realistis saja yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Jadi kita belajar dulu. Oh, ini jurnal beda, kenali perbedaan jurnal, ada jurnal untuk penelitian, ada jurnal untuk pengabdian gitu kan. Bedanya di mana, cara nulisnya itu apa yang dimintanya itu kita penuhi. Kita latihan itu dulu. Saya tidak minta Anda publikasi, tidak. Saya minta Anda buat draft tulisan. Oke? Draft tulisannya itu mana? Mana draftnya? Anda belajar buat dulu dan Anda submit. Jadi kalau ketika Anda submit, Anda harus daftar. Register, masukkan apanya gitu. Jadi tahu caranya gitu. Tidak harus sempurna, tidak. Yang sempurna itu cuma satu. Email, rokok. Sempurna meal, cuman itu yang ada sempurna. Manusia ini nggak ada sempurnanya. Kita belajar terus gitu. Ya, Ridho. Jadi Ya kalau Pak, Anda berarti apa? sampai submitnya. Ya, bisa dimengerti ya. Bisa, Pak. Oke, lanjut tadi si Muhammad Fatur Amar. Ada yang mau ditanyakan tadi? Silakan. Pak, tadi kan Bapak mengenalkan ada 2 jenis jurnal dari pengabdian sama penelitian. Bedanya di Ya. metode. Metodenya Metode dan berbeda. hasil. Metode dan hasilnya. Misalkan Ya. kami itu kan Bapak suruh menganalisa. Menganalisa itu kan menurut saya itu kan masuk ke penelitian gitu, Pak. Tapi kalau masuk ke jurnal pengabdian bisa juga gitu, Pak. Soalnya kan tapi kami nggak ada before afternya gitu, Kak. Makanya kan di ketiga analisis itu Anda praktekkan. Kan saya minta Anda bisa menangani klien kemarin sama Pak Ewo waktu kita Zoom bareng-bareng kan. Dan dia menyanggupi kan. Pegang klien. Menerapkan tahapan group work. Kan kemarin itu waktu sama Pak Ewo kita Zoom kan. Dan dia menyepakati boleh katanya. Berarti nanti Anda tinggal telepon Pak Ewo. Bang Ewo, Bang, kami nggak dikasih klien nih, gimana? Kan tugasnya kemarin kesepakatan sama Pak Fajar, megang handle klien, walaupun sebentar gitu.
Selain mengetahui yang ketiga tadi, apa itu konselor adiksi, apa beda tupoksi antara konselor adiksi dengan pekerja sosial, terus bagaimana tahapan group work ataupun metode PEKSOS dilakukan di LKS Nabza. Kemudian kami kan pegang klien, berinteraksi sama klien. Kemarin kan itu kesepakatan kita. Saat ada interaksi itulah coba Anda terapkan bagaimana metode PEKSOS. Anda lakukan assessment misalkan. Ya assessment aja nggak apa-apa gitu. Sampai mana Anda apanya? Kalau bisa sampai selesai lebih bagus. Tapi apakah mungkin melakukan tahapannya sampai selesai dalam beberapa kali pertemuan? Orang ini aja PKL 1 semester loh. Anda masih ngantar surat ke sana. Mohon lah, saya kan juga pernah kuliah, main-mainnya juga banyak, tapi nggak malas kayak Anda gitu loh. Ya, oke, Muhammad Fatur Amar, bisa dimengerti atau kurang jelas? Baik-baik, Pak. Jadi poinnya gini mau saya sampaikan. Kalau Anda mau masukkan dia nanti ke jurnal riset, jurnal penelitian, maka metodenya harus Anda tuliskan dengan jelas. Bagaimana, siapa informan Anda, lokasi penelitiannya di mana, bagaimana cara Anda mengumpulkan datanya, tuliskan. Kan wawancara, observasi bagian dari pengumpulan data. Misalkan nanti judulnya gini, perbedaan gini ya, yang mencolok misalkan, kontradiksi konselor adiksi versus pekerja sosial dalam Ya. penanganan korban penyalahgunaan nafza. Boleh, kan hasil risetmu. Oh. Bagaimana cara mendapatkannya? Kan saya observasi, saya tengok di sana. Jadi misalkan ada klien baru masuk, ternyata yang megang sini, harusnya kan kayak gini. Karena syarat untuk menangani klien di sana kan mereka harus begini. Teorinya bilang demikian. Nah, itu masalah tuh. Itu diangkat dari situ kan bisa. Kemudian dalam penanganannya gitu. Peksosnya merasa dia Superman, bisa kayak kemarin tuh yang cerita. Kerja sosialnya serba bisa, dia bisa handle klien dalam penerimaan, dia bisa jadi psikolog gitu. Dia bisa jadi perawat, bisa masak nasi. Superman namanya tuh. Superman, manusia serba bisa. Sementara kurikulum Anda kapan Anda jadi belajar psikolog? Belajar beberapa mata kuliah psikologi iya, tapi apakah Anda menjadi psikolog? Kan tidak. Anda diharapkan jadi pekerja sosial, bukan psikolog luarannya. Jangan Anda ambil kerjaan orang lain. Gitu loh. Jadi paham, KESOS itu menghasilkan pekerja sosial, pekerjaannya ini. Kalau dia nanti bersinggungan dengan profesi yang lain, kami tahu posisi kami sebagai PESOS ini yang metode kami yang ini, kami nggak mungkin bisa menjadi psikolog. Jangan gara-gara cuma belajar mata kuliah 2 biji pekerja tentang psikologi sosial, perkembangan anak, apalagi udah kau belajar psikologi. Pengantar psikolog, Pak. Nah, pengantar Psikolog dan psikolog, kesehatan pengantar. mental. Nah, 2 Iya, mata Pak. kuliah kau pengantar psikologi, mau ngambil alih pekerjaan psikolog. Hello, gimana ceritanya gitu. Tuliskan itu, karena banyak yang terjadi. Anda turun lapangan kan Anda tengok tuh. Pekerja sosial Superman ya, dia bisa jadi, ini kuliahnya di mana nih? Aneh ya kan? Sementara kita di asosiasi seluruh program studi yang 34 itu ada mata kuliah inti namanya. Ya kan? Jadi udah habis diambil tentang pekerja sosial, psikolog itu untuk melengkapi, menambahi, iya. Karena bersinggungan. Harus tahu teorinya. Harus bisa juga mempraktekannya gitu. Tapi Anda bukan psikolog, Anda adalah social work, pekerja sosial, itu profesimu gitu. Faktanya di lapangan ada pekerja sosial Superman, bisa jadi psikolog, bisa jadi perawat, bisa jadi tukang masak, jadi chief dia, bisa jadi satpam lagi. Gitu. Itu yang terjadi, yes. Fakta dan fenomenanya terjadi demikian. Kenapa? Karena itu tadi pekerja sosial Superman tadi dan macam lah banyak faktornya. Nah, itu yang Anda teliti. Kalau itu hasil riset Anda, kenapa itu bisa terjadi? Maka munculkan pertanyaan penelitiannya di latar belakang. Kenapa bisa terjadi pekerja sosial Superman tadi? Nah, maka metodenya lalu wawancara, observasi, itulah Anda bahas. Bahwasanya Anda temukan ada pekerja sosial yang bisa merangkum semua profesi lainnya.
bisa jadi psikolog, bisa jadi perawat, bisa jadi satpam, bisa jadi jaga malam, ya kan? Hebat betul itu pekerja sosial. Kuliah di mana dia? Nah, Anda tuliskan di situ. Itu kan hasil penelitian Anda. Masuklah dia ke jurnal penelitian. Kalau dia penelitian, kalau dia pengabdian, maka apa yang Anda lakukan? Contohnya misalkan Anda handle klien nih. Kliennya si A. Itu yang di blur tadi kan. Makanya ambil bagian-bagian kecilnya saja. Pelaksanaan assessment menggunakan tools genogram pada klien misalkan. Nah, itu Anda fokus di situ. Jadi dia bisa mengetahui kenapa, what's the problem, masalahnya apa kalau dilihat dari genogram atau pakai Ecomap atau pakai tambah lagi diagram Venn. Kekuatan apa, pengaruh kekuatan analisis assessment orang pekerja sosial katanya. Nah, begitu. Atau pembuatan perencanaan program. Atau Anda bisa kritik tuh dari Anda sana, programnya apa aja ya Pak? TC di sini ada TC, kemudian ada vokasi. Vokasi itu apa? Program tambahan untuk memberikan bukan profesi, vokasi itu program tambahan yang apa? Keterampilan. Anda boleh cek nanti. Sekarang di Nabza, yang setahu saya, nggak tahu, ini setahu saya, berarti kan ada di luar itu. Salon, sablon, jahit, montir, bertani. Anda boleh cek. Saya tanya, Anda yang di sana apa dikasih program tambahannya? Keterampilannya apa dikasih? Untuk klien. Muhammad Ini Fatul. Pak, Kalau kami Pak di Pak. Medan Plus ada on job training namanya Pak di tahap pasca rehabilitasi. OJT itu hal yang berbeda. Nanti saya Iya, kalau jelaskan OJT itu untuk konselor Kak. Iya Pak. Ini kalau di pasca rehab tuh ada 3 pilihan dikasihnya Pak. Pertama tuh diarahin jadi Dikasihnya? barista, barbershop, Barista, oke. ya Tambah barbershop ikan, Pak. sama apa lah, lupa saya satu lagi Pak. Tambah ikan Tur. Ya tambah ya. ikan, pertanian. Lebih maju. Nabza lebih maju apa pemikirannya. Mau jadi barista. Oke. Tapi kalau nanti Anda pergi di mata kuliah lain, misalkan di panti anak, di panti lansia, di apa apa namanya, Sibolangit sana, tempat PSK, atau gelandangan pengemis di Binjai, Sungai Sejahtera, anak jalanan juga ada lansia, ada anak jalanan itu gepengnya di Sungai Sejahtera, ada lansia digabung tuh di situ. Nah, jadi program yang dikasih tahu nggak? Program yang saya sebutkan tadi yang pada masa sejarah pekerja sosial itu muncul, yaitu revolusi 2.0. Saat digantinya tenaga manusia, tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Maka muncullah pelatihan montir, dulu tambal ban, sekarang montir handphone, ada perkembangan itu. Ya, tapi tetap montir juga gitu. Bayangin itu, sejarah pekerja sosial tahun 1740 muncul. Kenapa? Karena revolusi industri, beralih tenaga manusia, tenaga hewan ke tenaga mesin. Banyak pengangguran dan lain-lain. Menyebabkan masalah sosial. Tapi program yang diberikan sekarang sampai saat ini, revolusi 4.0, di mana orang mau udah buat virus, ya kan? Udah bisa tekan tombol meledak satu negara, pelatihannya sama, keterampilannya sama. Masuk di akal nggak? Revolusi 2.0, sejarah pekerja sosial, keterampilannya dikasih di revolusi 4.0, 5.0 saat ini. Anda boleh cek. Nah, coba bayangin gitu. Jadi, gimana dia mau berdaya gitu. Dia 1740, berapa ratus tahun yang lalu keterampilan itu yang diberikan masih diterapkan pada saat ini. Gitu. Orang udah buat virus ya kan, buat COVID-19. Dia masih buat salon, tambal ban. Makanya balik Masih lagi, buat setelah keluar ya, itu Pak. balik lagi. Door smear. Ya nggak sebanding dengan pendapatan dia ketika jadi anak jalanan, jadi pengemis gitu. Nah, itu kan analisis ya. Ya. Ini kita berbicara di apa ya? Di panti yang lain. Nabza lebih kreatif, kenapa? Karena
melibatkan dia namanya group work tadi. Program-program kompetensi itu ditanya sama mereka. Saat ini boomingnya apa? Orang suka ngopi, maka dilatih jadi barista. Ditanya tuh atas keinginan mereka. Tapi kalau di anak jalanan, di gepeng, di Pengais Sejahtera itu enggak. Programnya cuma 4 itu. Salon, sablon, jahit, montir. Dimodifikasi lah. Tambal ban, dorsmir, servis handphone. Nah, jadi keterampilannya itu setelah tamat dari situ. Itu revolusi 2.0. 200-300 tahun yang lalu dibutuhkan, sekarang 4.0 gitu. Masa dilatih kayak gitu? Latih buat virus lah, latih buat bom atom lah. Apa kayak dilatih kan begitu. Jepang 5.0, ya kan? Bagaimana misalkan menghadapi pasangan yang nggak mau punya anak di Jepang? Pernah nggak dilatih itu? Sampai pemerintahnya ngasih hadiah supaya mereka mau menikah. Berpikir yang maju kayak gitulah. Nah, itu contoh kenapa masih banyak masalahnya begitu. Makanya di mata kuliah perbandingan sistem pelayanan KESOS di negara-negara welfare state menggunakan misal, menggunakan residu dan lain-lain, yang 4 model itu selalu berbeda apanya, program-programnya. Mungkin itu ya, mungkin jawabannya. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Yakin? Izin Pak, izin bertanya Pak, dari cerita Bapak yang soalnya seharusnya klien atau residen setelah keluar dari panti rehab itu disuruh buat bom, merakit atau apa gitu kan Pak. Contoh, bukan buat bom. Nanti kau bilang aku apa Jangan Ton, isi. jangan Ton, beda itu Ton. Jangan Jangan Ton. nanti kau bilang Panti dia jadi apa itu Ton? pengajar buat bom. Panti di Irak Contoh, katanya Sultan. Pak, panti di Irak. Contoh, bukan ku suruh kau buat bom. Nanti kau macam ISIS pula, kau bilang diajarkan buat bom pula di KESOS ini. Contoh. Apa yang mau ditanyakan Sultan? Kalau di Pexos di Singapura itu Pak, di antara homeless tuh dipasangkan gitu Pak, terus ditinggal dikasih tempat tinggal gitu, suruh berumah tangga untuk buat anak gitu Pak. Kalau untuk pekerja sosial, kamilah sebagai calon pekerja sosial, kalau misalnya saya punya ide gitu kan Pak, nanti setelah residen itu keluar itu, orang itu disuruh ikut pilkada itu Pak. Itu kira-kira boleh nggak Pak analisisnya seperti itu Pak? Boleh diulang, putus-putus tadi. Boleh diulang. Kalau di Singapura tuh kan Pak, homelessnya disuruh cari pasangan gitu kan Pak, disuruh terus di satu rumahkan gitu kan. Terus mereka membuat keluarga Ya, sejahtera. Kalau misalnya saya sebagai calon pekerja sosial, nanti di dalam analisis saya, residen yang keluar itu saya suruh nyalek gitu Pak. Itu kira-kira bisa nggak Pak analisisnya? ya, namanya analisis kan hasil pemikiranmu. Nggak bisa disalahkan hasil pemikiranmu, Sultan. Masalahnya sesuai tidak. Kalau mau nyalek itu kan pakai budget. Ada yang berhasil tuh beberapa kalau Anda ngikuti kemarin tuh ada yang cuma modal pakai TikTok cuma habis berapa ratus ribu tuh, ada yang duduk tuh. Itu bisa jadi contoh. Dulu di Medan ada yang Gojek, Reinhardt, yang kemarin, sekarang nggak masuk lagi dari PSI. Bayangkan supir Gojek bisa jadi anggota dewan. Masa anak jalanan nggak bisa? Nah, caranya bagaimana? Beda lagi. Ya kan, ada orang politik yang apa? Nah, jangan ambil ranah politiknya. Kau anak KESOS. Walaupun dia tahu dapat mata kuliah pengantar ilmu politik, gitu kan? Karena bukan seorang. Nah, gitu loh maksudku. Ya boleh saja, namanya analisis, pemikiran. Siapa yang bisa menyalahkan pemikiran seseorang? Selama ada kaidah-kaidah yang diikuti, ada referensinya. Kita mencontoh tuh, ada tuh yang bermodalkan 500.000, duduk dia, bermodalkan TikTok, live streaming terus. Ada, boleh dicek di Google. Saya cekkan. Jadi caleg modal TikTok. Kayaknya beritanya viral kemarin di Jawa. Kuku Haryanto, Pak.
Itulah dia. Siapa namanya? Kuku Haryanto. Duku Haryanto. Haryanto Arbi ini ya. Siapa? Kuku Haryanto, Pak. Bawah Bapak itu ada Pak modal wifi dan TikTok caleg pengamen rebut. Itulah kau carilah sendiri tuh. Banyak kali AED bisa kita gunakan saat ini. Itu kan tools sama kayak assessment, itu kan tools alat gitu. Tapi apakah dari alat itu bisa kita simpulkan? Belum. Itu sebagai dasar kita melakukan analisis. Ya kan? Untuk berpikir, ternyata ada kok yang berhasil. Kenapa kita tidak mencontoh demikian? Ya boleh juga, boleh aja. Kenapa enggak? Biar dia memperjuangkan hak-hak anak jalanan kan? Kenapa tidak? Gitu loh. Tapi yang pasti yang tidak logik, tidak masuk di akal bagi saya, keterampilan di Revolusi 2.0 masih diterapkan saat ini gitu. Itu nggak masuk di akal. Itu 300 tahun yang lalu, tahun 1740 pada saat revolusi. Itulah awal sejarah Kesos. Orang nganggur, kehilangan pekerjaan, dilatih keterampilan itu. Masa di 4.0 masih dilatih lagi keterampilan itu gitu. Ya kan? Itu mungkin apanya? Apa ya, sebagai gambaran lah, gambaran. Bahwasanya memang banyak masalahnya. Jadi pun Anda kalau mau angkat judul skripsi itu nggak usah bingung, problem itu banyak, gitu. Masalahnya banyak. Gitu. Ada orang buat judul skripsi mesti cari uang sheet dulu bingung gitu. Begitu banyak masalah, maka berangkat dari masalah, jangan jadi dari judul penelitian. Itu kajian yang berbeda ya. Nanti buat skripsi. Kira-kira kayak gitulah gambaran apanya, gambaran secara umum. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tunggu kuliah penggantinya. Kalau bisa minggu ini. Pada saat Bapak itu belum dilakukan, masuk ke classroomnya kelas A, Pak. ya dia tidak mau saya masuk. Masa saya maksa-maksa orang kuliah? Anda mau kuliah, Anda hubungi saya masuk gitu. Enggak, Di maksudnya mana-mana nanti ngumpul tugasnya di kelas titik USU. Bapak belum join gitu ke dalamnya. sudah. Di anggota pesertanya gak ada nama Bapak gitu, saya cek, Pak. Coba saya cek kelas susu. Bapak cuman Kelas masuk USU di sini ada dua. Yang mana nih? Metode pekerja sosial MBKMA. gangguan penyalahgunaan zat, Pak. Sorry, MBKMA. gangguan MB. Yang ada di sini MBKMB. Satu lagi, Pak, slide berikutnya. Nggak ada, habis. Hah? Ini yang udah dua. Bentar. Yang di kelas B Bapak ada. Yang di kelas A Bapak gak ada. Ini bisa terlihat share screen saya. Enggak, Pak, enggak terlihat. Saya lihatkan ya. Ini kan? Ini yang B. Metode Peksos Internasional A. Ini KKN ini bukan. Beda MBKM, Pak. kodenya. Ini bukan. PKL 2, metode Peksos. Itu Peksos. AB, Peksos Internasional. PKL 1, Nabza B, kuantitatif sama Pancasila. Habis. Ini semester lalu. Apa kalian masuk ke sini? Coba saya buka. Di partisipan, Pak. Ini bukan. Ini Itu nama yang kamu ada kelas nih. B, Pak. Kelas B. Yang kelas A. Ya ada saya. Tak ada.
Macam mana? Tak dikasih saya masuk. Macam mana saya mau masuk? Eh, coba tengok. Ini mungkin. Tapi ini kakak ini nggak mungkin kakak ini deh. Kodenya udah pasti MBKM MBKM. Pak, di kelas USU-nya ada, cuman Bapak belum join gitu. Baru orang Nggak kelas-kelas ada di aja. sini. Tak ada, tak ada. Nah, ini mata kuliah semester lalu. Paling bawah coba Pak. Paling bawah. Bis. Ih, kok gak ada ya? Nah, dilatih kayak gini lah maunya. Mau IT itu kan. Hacker. Bobol bank. Kami join Tak ke dilatih. MPKMB aja lah berarti ya Pak. Nggak, ini kan nggak semua. Nanti tak terkumpul deh. Nantilah kita bicarakan cuma apanya. Apa bisa di sini. Coba coba kita cek di sini. Kayaknya ini cuma beberapa orangnya tadi. Partisipannya. Ada berapa nih? Nah, cuman ini satu ini 25 nya paling ini. Ini ada lagi. Oke Pak, nanti saya hubungi aja Bapak lagi soal kelas yang A ya Pak. Oke, nanti kalaupun apa, nanti kita ganti mode apanya. Tapi yang pasti pakai atau pakai Google Form pun nanti nggak apa-apa. Dia kan pakai timernya. Artinya, belajar disiplin kalau Anda tak menyerahkannya itu, Anda tidak ada nilainya lah itu apanya. Kira-kira demikian untuk perkuliahan hari ini. Kemudian saya minta satu pertemuan lagi di minggu ini untuk memonitoring luaran yang 3 tadi, tulisan media massa. Minimal Anda sudah punya oret-oretan ataupun apanya, dasarnya nanti akan saya koreksi mana yang kurang, mana yang harus ditambahi, kemudian editing videonya sampai mana, jangan sedang proses. Nah, sedang proses ini kan yang bahaya nanti. Artinya bahayanya kapan selesainya, sementara kita punya tanggal. Karena kami cuma dikasih waktu 1 minggu untuk input nilai di sistem yang baru ini. Lewat dari situ ditutup dan tidak bisa diakses sama sekali. Itu yang harus dipahami. Jadi tak bisa lagi, bukan lagi bisa apa, dikasih eh, kewenangan, tak bisa lagi. Artinya begitu lewat tanggal yang sudah ditentukan, surat edaran ditentukan kapan input nilai, ditutup sistemnya, selesai. Jumpalah semester depan untuk mata kuliah ya, di semester ganjil lagi. Jadi kalau lewat dari waktu yang telah ditentukan, otomatis ditutup oleh sistemnya. Jadi kita hindari itu supaya jangan ada penyesalan ya. Oke, silakan. Kalau ada lagi, kalau tidak ada kita akhiri kelasnya. Kapan jadinya kelas gantinya? Eh, Jumat boleh? di hari Jumat kami ada ujian jam 8. Kira-kira jam yang Jam sebelah 10 boleh. Jam 10. Ya, jangan waktu sholat Jumat lah. Kan nggak mungkin kuliah ada sholat Jumat. kalau di 14.30 kayaknya kosong, Pak. 14.30. 22. Boleh, habis Jumatan boleh. 14.30 boleh. Jumat Di spot, 14.30, Pak. Izin Pak, ya sepakati saja. Jumat Silakan. 10 genap Pak, ujian. Oke, inilah yang nggak jadi ujung-ujungnya nih kayak gini. Ya kan? Jam 8 kalau kayak gitu. Jam 8 kaminya ujian, Pak, sama Bu. Ah, jam 8 ujian, jam 10 ujian, setengah 3 ujian, setengah 5 ujian juga. Setengah 5 Susah lah. kosong, Pak. Enggak.
Nah, kalian lah buat kesepakatan ya, saya ikut aja waktu kalian kapan bisanya. Misalkan jangan saya nanti nggak bisa gitu kan. Banyak kan, adalah kalau rencana terlalu banyak, ya makanya tuh belajar dalam pembuatan perencanaan nih. Kalian kan sering ngalamin itu, terlalu banyak kepala yang mabat, akhirnya nggak jadi, nggak tercapai tujuannya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Pas, Pak. Saya di perkuliahan hari ini, tolong apa ya, diperhatikan dengan seksama, kemudian dilakukan tugasnya dengan maksimal supaya ada faedahnya. Kemarin itu di kelas pembuka itu saya sempat katakan sama Anda, saya masih ingat 5 sampai 10 tahun ke depan, dan itu ada Pak Eka pada saat itu. Dan dia mengaminkan di situ bahwasanya profesi nabza ini masih akan tetap menjadi primadona. Artinya banyak peluang-peluang yang bisa Anda dapatkan, Anda tawarkan kalau Anda menguasai ataupun tertarik di bidang nabza gitu. Jadi silakan Anda dalami pada mata kuliah ini. Kemudian nanti Anda dalami lagi pada saat praktikum dan pembuatan skripsi. Satu bimbingan saya, dia sekarang sudah honor di BNN Deli Serdang. Karena apa? Karena skripsinya tentang nabza terapti community di BNN lokal. Jadi modal dasar dia mengetahui pemahaman dia itu sudah dapat dari situ. Gitu. Jadi tinggal mengeksplor lagi. Mungkin itu untuk penutup saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin live, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.